Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita dihalangi bil hudud wal nur wal rasul wa rahmatin rasul. Salamun jalbi wa rasaluhu wa alayhi Allah ta'ala fi anqadha min al-jara'ati wa yaquluna min afati al-jamai wa syiratin wa jinnati wa nas'a'in. Qawla hadhihi wa ala kulli salih. ونقل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أول الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجاهدين والمفسرين أينما كانوا من مشارق الأرض إلا مغاربها ثم إلى وزير المهاجر الرحمة بن عيسى صلى الله عليه وسلم محمد بن علي بعلبي وجميع سادتنا لأهل من مشارق الأرض إلى مشارقها شيء ورد لما الله لما شهد ولذلك حسن الله المحمد المسالم من الله لما شهد والشهد صحيح وعرض الأخبار وجب علم محمد بن شكرا ثم إن الأمر ستوفيق إلى الله تعالى وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح أهل جماعة كل شبه الرسل ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وأعمالنا وعملتنا وأخواننا الذين الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعلهم الرحمة والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang al-fakir hormati para asatidah, para dewan guru, para tokoh-tokoh masyarakat, para ketua kuliah suku masjid dan musola kelurahan Kebagusan, wabil khusus diantaranya orang tua kita Mu'alim Haji Ali, orang tua kita Bapak Haji Hasib, guru kita yang nanti akan menyampaikan mau'idhatul hasanatnya di Marta Awalidin Jamil, Ustaz Hasan, Ustaz Mahmud Haji Takrani, di Taufik Hidayatullah, Ustaz Salahuddin, Ustaz Taufik Rahman Jamil, Ustaz Abdul Rahman Muhayyar, Ustaz Salahuddin, dan seluruh daripada jamaah atau para asatidah yang mohon maaf tersebut nama satu persatu, namun insya Allah kami mengurangi rasa hormat cinta saya kepada anak ibu sekalian. Meneruskan, ya, Alhamdulillah pada kesempatan yang pagi ini yang cerah ini, Al-Bagir disuruh buka kitab tafsir yang mana meneruskan daripada kajian kitab sebagaimana yang diteruskan, yang dibaca dulu oleh almarhum Satu Kekian Ahmad bin Haji Nahawi. Mudah-mudahan yang Al-Bagir baca ini bermanfaat khususnya buat Al-Bagir dan umumnya buat antum sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat ke-30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang qalu rabbuna Allah ay amanu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah. Apa yang dimaksud istiqamah di sini? Ay akhlasul amala lillahi bi ta'atillah ta'ala ala ma syara Allah lahu.
Yang dimaksud istiqamah di sini adalah dia mereka mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikategorikan ayat tersebut adalah dia yang harus beriman pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengikhlaskan amalnya hanya Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh ketaatan. Jadi ikhlas ini perkara sesuatu yang sangat sulit. Ya, jadi kita mesti mujahadah. Bahkan ulama banyak mengartikan atau mendefinisikan ikhlas dalam kitab At-Tibyan. Dikatakan ikhlas itu kata Imam Hudzaifah istiwa'ul af'alil abdi fi dhahiri wal batin. Sama pekerjaan seorang hamba baik secara zahir maupun batin. Zahir dan batinnya sama. Salat ketika orang banyak sama begitu dia. Ketika orang sepi sama salatnya begitu. Jangan ketika banyak orang, banyak yang memuji, banyak yang menyanjung, dia semakin semangat dalam beribadah. Tapi ketika sendiri, dia sholatnya pakai kaos oblong, ya, pakai baju seadanya, ya, pakai kain yang bekas tidur, ya. Tapi kalau sholat berjamaah, masya Allah, kainnya BHS, ya, bajunya bagus. Nah ini jangan sampai. Di sini yang dimaksud Imam Hudzaifah sama aja perbuatan seorang hamba secara zahir maupun batin. Nah, ini perlu kita mujahadah. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh guru kita yang bermujahadahnya lebih daripada kita. Ya. Tapi kalau kata Al-Abid Qasim Al-Bushairi, ikhlas itu ifradul haqq fi ta'ah bil qasd. Wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah Ta'ala bi syai'. Yaitu mengkhususkan kepada zat yang maha hak dalam seluruh peribadatan. Jadi tujuan peribadatan apapun itu bentuknya kebaikan, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mendekatkan diri, inginnya kita melakukan kebaikan hanya tadarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sesuatu apapun. Bukan karena fulan A, karena B, C, D, A, terus sampai Z, enggak, bukan. Tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud oleh sebagian para ulama adalah ikhlas. Tapi al-ikhlas lahu alamat. Ikhlas itu mempunyai tanda-tanda. Jadi kita harus cross check. Kita ngaku ikhlas, benar ikhlas, apa di lisan doang ikhlas. Nah, kita harus cross check ada tandanya. Kata ulama alamatul ikhlas an zinnuni al-misri salat. Tanda ikhlas menurut pendapat Imam Zinnun al-Misri ada 3. Ya, jadi kalau 3 ini ada di diri kita, alhamdulillah kita kategori orang ikhlas dan masuk dalam ayat tersebut. Pertama apa? Istiwa'ul madhi wa dhammi minal 'ammah. Sama. Orang mau puji kita, mau celah kita sama. Kita bersedekah, kita ngajar, orang mau puji, orang mau celah, kita sama. Yang penting kita melakukan kebaikan. Jadi tidak berpengaruh pujian dan celaan orang kepada diri kita. Orang mau puji, mau senang, mau enggak, itu urusan dia. Makanya ulama mengatakan ridwana supaya ada kudroh. Keridhaan manusia itu suatu puncak yang mustahil kita capai. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sesoleh apapun kita, pasti ada yang suka dan tidak suka sama kita. Ya, makanya Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Qad qila anna Allaha dhu walad wa anna khairal khalqillahi kahina ma salimallahu min bariyatihi wa la nabiyya lahu wa kaifa ana." Allah Subhanahu wa taala dikatakan itu difitnah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna difitnah mempunyai anak. Allah difitnah mempunyai anak, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW difitnah sebagai seorang penyihir. Lalu kata Imam Syafi'i, nah Tuhan saja Allah Subhanahu wa taala enggak selamat, masalimallahu min bariyati. Tuhan aja enggak selamat dari lisan makhluknya. Padahal Allah ciptain kita enggak selamat, Allah difitnah punya anak, punya bini. Wala nabiyul huda, dan Nabi Muhammad juga enggak selamat dari lisan makhluknya. Wa kaifa ana, lalu bagaimana saya? Ya.
Jadi sama pujian celaan orang nggak berpengaruh, sejalan aja bismillah. Terus yang kedua, tanda-tanda ikhlas nisyan ru'yatul amal fil a'mal. Melupakan amal kebaikan yang dia kerjakan. Ya, mengelupakan amal kebaikan yang dia kerjakan. Kalau kita kan kita ingat-ingat. Bahkan kita mungkin gitu. Oh dia pergi haji gara-gara gue itu, gue bayar. Ini masjid gue numpang 20 juta itu. Ya, ceritain ke mana-mana. Ya itu gak ikhlas. Ya, jadi lupain aja. Ya, dia lupain perbuatan kebaikan. Yang dia harus ingat adalah perbuatan keburukan. Jadi yang harus kita ingat adalah perbuatan keburukan. Perbuatan kebaikan kita harus ingat. Yang kita lupakan. Nah itu salah satu tanda ikhlas. Yang ketiga, waqtida'u thawabil a'mali fil akhirah. Dia hanya mengharapkan pahala apa yang dia kerjakan di dunia. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tanda-tanda ikhlas. Terus akhlasul amalillahi bi ta'atillahi 'ala ma syara'allahu lahum, yaitu orang-orang yang istiqamah adalah yang ikhlas, yang mereka ikhlas berbuat amal karena Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatannya. Ya, atas sesuatu yang Allah Ta'ala syariatkan pada mereka. Nah, kalau dia sudah beriman sama Allah, kemudian dia istiqamah, dikatakan juga di sini, humul ladzi lam yusyriku billahi syai'a, orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan gampang mensyirikkan orang, ya, digigit juara kubur syirik, tawasul syirik, ya marhaban syirik. Jadi kurang dalam ya. Ini kurang lama, kalau gampang-gampang mensyirikkan orang. Mangga fa'ilmi, mangga fa'ilmu, dhaqa sadruh, wa mangga sadruh, dhaqa akhlaqu. Orang yang sempit ilmunya maka dadanya juga sempit, gampang sekali menyalahkan orang. Dan mangga sadruh, dhaqa akhlaqu. Kalau hatinya sudah sempit maka akhlaknya juga sempit, tidak bagus akhlaknya, menghina sana sini, menyalahkan sana. Terus summa innal ladzina qalu man summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, orang yang beriman dan kemudian istiqamah ikhlas amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun kepada mereka. Kapan turunnya? Ulama di sini mufassirin mengatakan indal maut, ada yang mengatakan ketika dia mati. Ya, ketika dia mati, ya bukan ba'dal maut, ketika dia sakaratul maut, tidak ketika berarti. Kalau ba'da berarti dia mati. Ya, ketika sakaratul maut malaikat turun tadi. Ada yang mengatakan turunnya ini malaikat ketika dalam kubur, fil qabr wal ba'd, dan ketika dibangkitkan. Lihat, nah, ulama mufassirin di situ berbeda pendapat. Tapi dimaksud intinya malaikat turun buat temenin dia. Bilang apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan jangan kalian bersedih. Apa maksudnya? Ala ma khalaqtumuhu min amri dunya min waladin wa ahlin wa malin. Ya. Ay mimma tuqaddimu alaihi min amri akhirah. Jangan kamu takut dari sesuatu yang akan datang daripada perkara-perkara akhirat. Orang beriman, orang yang istiqamah, malaikat turun nanti menemani dia bilang jangan khawatir, nanti ente akan hadapi barzakh. Jangan khawatir, ente akan menghadapi mahsyar. Jangan khawatir, nanti ente akan menyeberangi sirat. Ya, ditenangin sama malaikat. Wala tahzanu, dan juga jangan bersedih dengan sesuatu yang kamu tinggalkan. Anak kamu ditinggalin, harta ditinggalin, keluarga ditinggalin. Jangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan ganti mereka. Nah ini ya, yang dimaksud ayat tersebut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kasih tahu kabar mereka dengan surga yang Allah Taala janjikan. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqamah, ikhlas, ya, beramal karena Allah Subhanahu wa taala, akan datang malaikat mengabarkan bahwa tempatnya surga nanti yang akan dia tempati. Dan jangan khawatir akan perkara-perkara akhirat, dan juga jangan takut, jangan bersedih sesuatu yang kalian tinggalkan, anak, semuanya Allah Taala yang akan jaga mereka. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Shadaqallahul adzim, nanti akan disempurnakan. Dan alhamdulillah, ya sebenarnya ini ngaji tafsir ada deg-degan. Ya, kenapa? Karena emang kitab tafsir ini kitab Masya Allah, kitab berat. Tapi
ketegangan ana dan kekhawatiran ana terobati karena berpasangan dengan Kiai Marha, dengan Kiai Taufik Hidayatullah yang keluasan ilmunya lebih luas, yang jam terbangnya masya Allah, sehingga apabila ada kekeliruan dalam penyampaian atau paparan bisa disempurnakan bahkan diluruskan oleh beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.